Pemirsa, belasan ribu anak di Jawa Timur mengajukan permohonan dispensasi nikah sepanjang tahun 2022. Sebanyak 80% pengajuan itu disebabkan karena hamil atau hamil di luar nikah. Viralnya kasus ratusan siswi di Ponorogo, Jawa Timur yang hamil sebelum nikah membuat BKKBN Jawa Timur prihatin dan menganggap kejadian ini merupakan fenomena gunung es. Ternyata banyak juga ya remaja seusiaku yang mengajukan dispensasi nikah. Kira-kira apa ya penyebabnya? Wah, berita apa nih? 266 remaja di Ponorogo ajukan pernikahan dini karena hamil duluan. Banyak juga ya. Kalian udah pada tahu belum berita tentang banyaknya kasus remaja seusia kita yang mengajukan dispensasi nikah dini? Aku udah tahu beritanya. Pas aku baca berita di handphone, kasus itu ternyata disebabkan oleh hamil di luar nikah. Teman-teman, aku mau tanya deh, kira-kira di lingkungan kalian ada nggak sih anak usia di bawah 18 tahun yang udah menikah? Aku mau cerita, ada teman sebayaku yang baru saja dinikahkan. Aku sedih banget dan gak setuju karena umurnya masih di bawah 18 tahun. Dia putus sekolah dan cita-citanya jadi terhenti. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu pernikahan anak atau pernikahan dini? Aku jelasin dalam 3 poin ya. Apa sih itu pernikahan dini atau pernikahan anak? Poin yang pertama, pernikahan dini atau perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua dari pasangan yang berusia kurang dari 18 tahun. Kedua, batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dan ketiga, perkawinan anak adalah pelanggaran hak karena terdapat unsur kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Kalau menurut kalian, apa sih penyebab pernikahan dini? Kalau di lingkunganku, banyak terjadi karena kehamilan tidak diinginkan, terus anaknya disuruh nikah. Sedih juga ya, padahal pernikahan dini banyak dampaknya loh. Sebelumnya, kita harus tahu apa saja faktor penyebab pernikahan dini. Faktor penyebab pernikahan dini diantaranya kurangnya pendidikan berkualitas, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, keliru dalam memahami nilai tertentu dari budaya dan agama, kurangnya pendidikan dan akses kesehatan seksual reproduksi, serta promosi pernikahan anak dan banyak lagi. Dan dampak dari pernikahan dini adalah: pertama, 4 hak dasar anak tidak terpenuhi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi, serta hak partisipasi. Lalu, kesehatan dan perkembangan fisik terutama anak perempuan dapat terganggu. Berpotensi mengalami kehamilan beresiko, keguguran, dan kematian ibu saat melahirkan. Putus sekolah, dan terhambat mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu pendapatannya rendah sehingga memperpanjang rantai kemiskinan. Belum memiliki keterampilan pola asuh anak dan memicu tekanan psikologis. Dan terakhir, kekerasan dalam rumah tangga termasuk perceraian dan menimbulkan trauma. Sebenarnya untuk mencegah pernikahan dini ada beberapa solusi yang bisa diambil. Untuk remaja, untuk mencegah pernikahan dini, kita harus mementingkan masa depan. Cita-cita kalian apa sih? Kalau aku mau jadi chef. Anggi, kalau aku mau jadi analis keamanan informasi. Untuk mencapainya, aku harus belajar dengan giat dan meneruskan sekolah setinggi-tingginya. Sudah pasti aku tidak akan mau melakukan pernikahan dini karena bisa menghentikan mimpi-mimpiku.
Seru banget ya obrolan kita. Nah teman-teman, kita harus selalu berusaha nih untuk menjadi anak dan remaja yang tumbuh dan berkembang sampai ke potensi terbaik kita. Nanti kita diskusi lagi ya.